Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gandarum dimanapun Anda berada. Oke, untuk kesempatan sore hari ini kita jumpa lagi dalam suasana yang ceria, rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Oke, untuk kesempatan sore hari ini kita bertandang sowan ke Yayasan Raden Adipati Mangku Raja. Oke, untuk kali ini tentang sejarah beliau kita mohon kepada beliau untuk menceritakan sejarah beliau. Semoga Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng masih kan ya. Supangat Supangat sakonco sonten menika ziarah datang makam makanipun makam Kanjeng Eyang Raden Adipati Mangku. Kepindah tujuanipun menika badhe ziarah ingkang kala nomor kalipun sepintas sekilas kepengin krungu ceritane. Jadi orang ziarah memang harus tepat yang diziarah itu siapa. Ibarat orang kirim dedonga harus tepat yang dikirimi siapa. Kalau tidak jelaskan mubadir dongane. Ya. Kalau masuk banget kepengin sekilas, kepengin krungu ceritanya sejarah yang Adipati Mangku Raja. Itu memang menurut pendengaran saya, kalau Mas Banget memang bagian dari para ulama dan mungkin punya komunitas walaupun kecil-kecilan, inilah sejarah yang ketinggalan zaman yang tidak pernah dari dulu diketahui orang. Cuma setelah saya menjadi juru kunci 2011, mulai saya masuk ke sini 2009 itu mulai saya dengan susah payah mengangkat sejarah ini dengan cara saya setiap tahun mengadakan pengajian sampai namanya orang hol wayangan itu kebangetan. Hol kewayangan sebab apa? Hanya dalam hati kepengen makam ini dikenal orang. Ya paling enggak kalau memang ini dikenal orang kan akhirnya ya nantinya bakal nasing danganing penggalih gelem siaran dongakna yang. Tapi kalau dengan cara diam-diam bisa pasti ngarep ngerti. Ya, betul ngertos yang kenal. Nah makanya Tapi jangan sewu nih, mbak asli mriki nopo? asli lahir di Grumbul Kapunglet, termasuk Kapunglet wilayah Kabupaten Ayah dulu sama sampai gede sampai umah itu belum pernah merantau. Paling asma sinten mbak? Kulo Hani Sukamto. Berarti nomornya yang teng nomor terbuka di depan pintu, siapapun yang mau ziarah ke sini tidak pakai jam. Watonnya bisa walaupun sikilku buntung siki ya tetap saya punya bojo kon boncengna buka malawang. menawi silsilah saking pundi asal muasale Kulo simbah mriki simbah. Kalau kita bicara silsilah itu di papan nama juga sudah ada, tapi kalau secara tertulis, tapi kalau secara vokal kaitannya saya bisa, kalau boleh saya ngomong itu sejarah yang Adipati silsilahnya itu adalah dia adalah termasuk keluarga besar dari Keraton Surakarta. Dulu belum Surakarta, masih Kartasura. Karena waktu yang
pergi ke sini tuh belum ada Yogyakarta, masih Kartasura. masih Kartasura, belum ada Salah atau Solo atau Surakarta, belum ada. Kartasura. Nah dia dulu di sana itu ada satu nama bernama Tiga Serangkai, itu adalah yang bernama Raden Mangkubumi, Raden Mangkupraja, Raden Mas Said. Raden Mas Said yang akhirnya menjadi nama punya gelar Raden Mangkunegaran. Nah, terus nantinya yang bernama Panjenengan Mangkubum itu yang akhirnya menjadi HB pertama, Hamengkubuwono pertama. Itu sudah yang Mangkubuwono itu sudah di Belanda. Nah istilah Mbah Mangkupraja istilah di Cilacap itu sebagai nopo, Mbah? Dulu yang Mangkupraja itu sebenarnya disuruh sama Kanjeng Sinuwun itu untuk menjaga perbatasan Mataram Pajajaran, karena dulu zamannya perangnya Klese Sultan Hadiwijaya dengan Pajajaran itu di sini ada batasan. Berarti Pengakuan Mataram itu Pajajaran itu dari Citandui ke sana, katanya dulu pengakuannya sebagai perjanjian di Pajang itu ikut Pajajaran. Citandui ke sini ikut Mataram. Tapi ternyata Pajajaran tidak mau mengakui. Tapi Mataram baru apa Mataram lama? Ya itu Mataram Sultan Hadiwijaya ya termasuk pertengahan. Jadi perubahan Islam dari Hindu. Sultan Trenggono sih, Sultan Hadiwijaya kan Joko Tingkir kan mantunya Sultan Trenggono. Pun masuk Islam. Islam tapi kan masih majemuk. Tuh ya. Ternyata Eyang Adipati itu dengan perjalanan melalui laut dari keraton kedampar di Pantai Sumuk. Dulu tuh Kasumuk itu berarti bahasa Jawanya cara dengan tabuhan gamelan suwuk nongtok grrr liren jebule salah terka, sana masih Kalindaladri, masih belum Serayu. Akhirnya melanjutkan perjalanan melalui darat dari mulai desa Rangkah, mendirikan desa Rangkah dan melalui jebol Karangbolong sampai ke yang sekarang dikatakan Mangkuprojo Gombong itu juga itu petilasannya sini. Kalau menurut sejarah dari pengantikannya para keluarga sana, tapi ada pengakuan di sana kata itu Mangkupraja yang lain terserah. Ya mungkin sejarah niku lho anu. Justru itu versinya banyak versi, Mbak. Tapi kan saya dalam rangkuman rakitan satu jalur itu termasuk itu. Dari mulai Rangka juga di sana tinggalannya masjid Rangka itu digebluk ngalor sampai Gombong tinggalannya masjid. Dan sejarah menurut pangandikannya para keluarga besar yang itu yang Adipati berada di Gombong waktu itu dan disergap oleh Belanda dengan mendirikan benteng Van der Beek itu 1711. Itu yang Adipati waktu itu masih di Gombong sampai lari di Brondong. Dikira udah seda, ternyata baru bisa lari sampai ke Ayah, ke Logending. Di sana juga makanya dulu yang Adipati mendapat julukan Adipati Ayah. Karena memang itu ayah sebenarnya sekarang juga bekas kadipatennya juga Wetan Pasar. Adipati masjid pertama ayah. Ayah. Kan ada Adipati Ayah kedua. Nggih. Itu Lah yang- kan sing teng sejarah Sebaripun kan enten sing putra Bupati Ayah sing istilah berguru teng Sebaripun. Niku sing putrane Simbah napa sing kedua? Ya kalau Adipati Ayah kedua kan udah begitu hanya dari keluarga saja mengatakan. Itu kan makan Adipati Ayah kedua itu tidak mendapat keputusan dari kerajaan, hanya dobrak Mangkuprojo dengan mengadu ke VOC, ditinggal lari tempatnya diduduki. Istilah ngerebut lah bisa diomong. Nah, jangan seperti itu nanti saya salah. Yang penting yang Mangkuprojo diadu dengan VOC,
tempat beliau ditinggal, akhirnya diduduki sama Surya Negara alias Mbah Cirang Jedis kae. Ya nek ditinggali sejarah termasuk sebelumnya Mbah Mangku Raja kali saya berpin kan sedekade Ya, atas ngoten. bawah. Akhirnya Eyang Adipati melarikan diri dari ayah. Tapi tidak ketinggalan Eyang Adipati itu di mana-mana tinggalannya musuh. Berarti alias kata Mbah Eyang Adipati termasuk pun penganut Islam lah. Bukan hanya penganut, memang syiar Islam. Ya seiring dengan perjuangan beliau. Jadi makanya banyak ulama yang ngomong Eyang Adipati itu memang ya termasuk. Makanya akhirnya kan setelah Seto mendapat gelar Sunan Sedaya. Karena seorang ulama yang sedo di wilayah ayah dengan dasar memang membela negara, walaupun negara itu belum Indonesia, masih kerajaan Mataram waktu itu. Tapi nyun sewu mbon niku kula mrinding terus sampai bau. Ada Akhirnya dari ayah itu lari sampai ke melalui Tarapayung dan sebagainya. Akhirnya di Welan itu putrinya itu ya bernama Dewi Tanjung Welan itu di sana seneng karo Bekelek lurah Welan. murah welang gitu. Dulu belum dinamakan Welan karena saking gemes sayangnya karo Welan boleh ngendikan putrine kon aja ya. Bedal mawon. Nah akhirnya dijenengi desa Welan. Itu ada sejarahnya. Nah, Oh. sekarang makamnya juga ada yang putri yang di Cerungkung Sinten mawon asmane? Dewi Rayung Wulan. Dewi Rayung Wulan. Putra mriki asli. Akhirnya melakukan perjalanan dari situ sampai ke Adiraja. Dulu belum ada Adiraja, belum ada Adipala, belum ada. Dulu satu wilayah itu bernama Adiraja. Jadi Adiraja itu termasuk tempat pelenggannya yang Adipati. Jadi kadipaten dulu, bukan kabupaten, kadipaten. Kadipaten Yang lain. Kalau Kadipaten di kan setelah mriki-mriki kayak Ocem mlebet lah. Nah, kalau Adipati kan Patih Sinuwun. Nggih. Kalau Bupati kan lain. Pati kan pun mriki banget lah. Jadi kalau Adipati kan lenggah sejajar dengan Sinuwun, termasuk kalau sekarang boleh dikatakan kayak gubernur lah. Sampai di Adiraja akhirnya mendirikan bukti ya, mendirikan perbatasan di Kaliserayu yang bernama dulu Kota Tugu. Sekarang juga masih bahasa itu masih dinamakan wilayah Tugu. Karena sekarang baru buka Tugu nih hanya Platar Tugu, jadi bantaran Kaliserayu itu bernama Platar Tugu. Masih ada. Jadi cerita ini bukan hanya tetap orang sana mengakui dulu ada kota di situ. Sebelum ada penggalang silang dan sebagainya itu sudah ada tugu di Hadirja, perbatasan Pejajaran Mataram. Ya sampai sekarang terbukti pendopo Kabupaten Banyumas di Pindah Purwokerto tidak boleh melalui Kaliserayu, harus mubeng. Kurang ceritanya kok. Sampai sekarang Purwokerto mau diambil alih balik Banyumas, ndak bisa kok diputar nak. Orang kadang sekarang simbolis sakare rong digawe siji, mubeng kleri. Itu berarti kan cerita ini nyambung. Karena dulu memang bermusuhan dari antara Wirasaba sama sini. Tuh. Nah, setelah di situ sekarang juga saya pernah menggali sendiri bekas kadipatennya ada, pondasi ini si Gede Member ada masih. Tempat kandang jarane kayak Gringsing juga masih, yang menempati juga sering mendengar suara-suara seperti kuda apa, ternyata makamnya di sini ada. Ya Gringsing titiannya yangnya dulu sekarang Mercy, dulu kuda. Yang akhirnya sekitar di sana beberapa puluh tahun pindah ke Kapungla. Itulah terakhir pemerintahan Kadipaten Ayah di Kapungla. Dan Jumeneng nang sebelah masjid Baitul Salam, Lore. Ya sekarang tidak saja masih ada. Bentuknya makam persis kayak ini, jumlahnya 5 sama.
musiki umai rubuh karena orientasinya mutak dan di keramik ketok. Jadi bentuk makannya sama. Yang kakung putri mandan dhuwur, yang putri yang lain sing termasuk apa garau-garau ampeyane di bawah. Tapi nek teng mriki nggih kali Mbak Putri. Sama juga karena ini makam asli, di sana petilasan. Sing Tapi tampil dibikin niku makam. Jadi nang ini petilasan, dia double ke petilasan yang ana barang petilasan. Berarti kan ini saran sing asli, di sana tempat nurupti geminya. Nurupti gue bar berondong landas sehingga terus dirupti nang kono. Ya cara siki yang gue nyucai nih, gue apa ngelerna sebelum dibawa ke sini. Ya, akhirnya secara terakhir itu dikabulkan. Tinggalannya juga masjid sekarang dikatakan Baitul Salam. Dulu bernama Masjid Kauman karena di Kabupaten Cilacap belum ada masjid kecuali Masjid Kauman dulu. Orang Ningkan dari zaman Kedembangan sebelum Cilacap itu di sini. Penghulu yang ngambil dari Cikakak. Karena Cikakak dulu ikut Cilacap. Berjuang di Islam akhirnya diberi gelar Sunan Sedah Ayah. Sunan Sedah Ayah gelare. Karena kayak Sunan Sedah Ayah. Gandeng. Sedang ayah. Nggih kali nyuwun izin badhe mliput teng makam. Monggo, Nggih. monggo. Pangapunten kula Iya, iya. jero maksud. Nang jero ana saklare. Pemirsa, alhamdulillah kita sudah ngobrol dengan beliau Mbak Kunci dan sudah sowan ke makam yang adipati. Dan untuk video kali ini